ke depan BLK kita itu harus diremajakan, sediakan pelatihan-pelatihan, paket-paket pelatihan itu yang sesuai dengan kondisi sekarang. Kenyataan selama ini pengembangan sumber daya itu tidak menjadi prioritas, belum diprioritaskan bagi pemerintah. Nah, nantinya Abang ketika terpilih sebagai bupati, apa yang akan Abang lakukan agar prioritas pengembangan sumber daya manusia di daerah pesisir selatan ini terrealisasi dengan maksimal, Bang? Ya, kalau bicara sumber daya manusia, sebenarnya dua jalur saja. Ya. Pertama pendidikan formal, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Yang kedua pendidikan non formal. Non formal itu lewat pelatihan, lewat kursus, lewat magang, atau kerjasama simbiosis mutualisme dengan perusahaan swasta dan lain-lain. Maka ke depan BLK kita itu harus diremajakan, harus direformasi, sediakan pelatihan-pelatihan, paket-paket pelatihan itu yang sesuai dengan kondisi sekarang. Jangan pelatihannya misalnya pertukangan. Sekarang pertukangan lebih spesifik. Bagaimana memasang ubin atau keramik yang bagus, yang simetris, yang bermotif. Bagaimana misalnya pemasangan kaca yang berwarna, yang bergambar, kan perbengkelan. Bagaimana bentuk tangga. Perbengkelan pun harus spesifik. Sekarang orang lebih spesialis, tidak bisa general. Jadi lembaga latihan kerja kita harus diremajakan dan dikoneksikan dengan 10 balai latihan kerja yang ada di provinsi dan kabupaten lain, supaya pilihan-pilihan pelatihannya itu sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sekarang. Orang sekarang bicara soal fashion, soal desain grafis, soal fotografi. Mana ada tuh pelatihan yang dipilih kita semua ini? Nah, ini yang mau kita transformasi sehingga angkatan kerja kita yang tamatan SLTA misalnya usia produktif belum mempunyai keterampilan soft skill dan segala macamnya, kita berikan. Setelah itu baru kita berikan persediaan apakah mereka nanti merantau dengan sudah mempunyai keterampilan atau buka usaha sendiri dengan bantuan permodalan yang kita dirikan lewat BPR tadi. Jadi BPR ini dari mana sumber dananya? Ya dari dividen Bank Nagari kita. Kita kan punya saham di Bank Nagari. Dividennya setiap tahun ada, tetapi jatah kertas. Kalau saya jadi bupati, ini saya ambil sehingga bisa investasikan lagi ke Bank BPR. BPR Kabupaten Selatan ini akan berdiri di setiap kecamatan yang kemudian memodali usaha-usaha, salah satunya alumni dari pelatihan balai kerja itu ketika mereka mau membuka usaha di kampung. Soal marketnya itu, soal nagari digital itu tadi. Kan sekarang dengan internet, batas daerah dan negara itu kan hanya garis di dalam peta. Sesungguhnya marketplace-nya tidak lagi. Pesisir selatan tidak hanya warga selatan, tapi sudah menjadi warga dunia. Bisa kok orang pesisir selatan menjual produk tanpa harus bertemu langsung dengan yang itu. Nah, sekarang tinggal lagi pemerintah harus berani. Kalau tidak dimulai sekarang, kapan? Kan sering dijawab, ini nanti banyak kendala. Banyak kendala itu yang diurus, itu bagian tugas dari pemerintah. Bukan berarti banyak kendala kemudian tidak diurus. Kalau kita investasikan gedung A, gedung B, tubuh A, tubuh B, itu kan ibarat bangunan tanpa ruhnya. Yang menggerakkan siapa? Itu jadi